Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penalaran umum yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi dalam penalaran kuantitatif di penalaran umum, yaitu yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Kenapa kita katakan penalaran kuantitatif? Karena di bagian perbandingan senilai ini kita akan melakukan perhitungan ya. Jadi di dalam penalaran umum bukan cuma soal bacaan dan bukan cuma soal logika, tetapi ada juga soal-soal yang berupa soal hitungan. Nah, bahasan tentang hitungan yang akan kita lakukan, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan perbandingan senilai. Tapi apa itu perbandingan senilai? Nah, jadi jika misalnya kita ingin membandingkan, ya, misalnya kita ingin membandingkan antara dua kuantitas A dengan kuantitas B, maka untuk membandingkan dua kuantitas tersebut, A dengan B, nah kita perlu ketahui apa sifat dari A dan B ini. Apakah A itu senilai atau sama dengan B, atau A itu berlawanan dengan B, atau kita katakan berbalik nilai. Nah, jadi apakah A ini senilai dengan B? Sama-sama naik, jika A-nya meningkat, B-nya juga meningkat, atau mungkin dia berbalik nilai. Berbalik nilai itu adalah ketika ada satu variabel yang meningkat, maka variabel lain akan justru menurun. Nah, itu yang dimaksud sebagai perbandingan berbalik nilai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan perbandingan senilai. Jadi ketika kita membandingkan antara kuantitas A dengan kuantitas B, mungkin saya tulis di atas saja, kuantitas A berbanding kuantitas B, maka kalau misalnya A-nya meningkat, maka B-nya juga akan mengalami peningkatan. Jadi dua-duanya akan mengalami peningkatan. Atau sebaliknya, kalau misalnya kuantitas A mengalami penurunan, maka kuantitas B juga akan mengalami penurunan. Nah, itu yang dimaksud sebagai perbandingan senilai. Nah, jadi ketika A meningkat, B juga meningkat. Atau kalau misalnya B menurun, maka A juga akan menurun. Jadi sama-sama meningkat atau sama-sama menurun. Nah, ini adalah beberapa contoh dari perbandingan senilai. Nah, jadi ketika kita ingin membandingkan bahan-bahan kue, misalnya ada resep yang menyatakan bahwasanya terigu misalnya, kemudian berbanding tepung kanji misalnya. Ini dengan perbandingan 2:5 misalnya. Misalnya 2:5. Jadi kalau terigunya kita tambah, maka kanjinya juga pasti akan bertambah. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian perbandingan cat tembok. Misalnya kita memiliki sebuah tembok dengan luas sekian dan sekian yang kita ingin cat dengan dua warna berbeda. Jadi ada warna biru misalnya, dengan satu lagi kita ingin cat dengan warna kuning. Contoh misalnya ya. Nah, kalau misalnya temboknya tambah luas, kalau temboknya bertambah luas, maka tentu saja jumlah cat yang akan kita butuhkan pasti akan semakin banyak. Nah, itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Jadi semakin luas temboknya ini, maka semakin banyak cat yang kita butuhkan. Begitu pula dengan perbandingan harga. Nah, jadi perbandingan harga juga merupakan perbandingan senilai. Misalnya harga apa misalnya? Gula misalnya. Harga gula misalnya 13.000 per kilo. 13.000 per kilogram. Nah, kalau misalnya kita beli misalnya 4 kilogram, maka harganya juga pasti akan bertambah. Ya, harganya pasti akan bertambah. Gitu. Nah, jadi perbandingan harga, perbandingan cat tembok, kemudian perbandingan bahan-bahan kue, ini adalah beberapa dari banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita peroleh dari perbandingan senilai. Nah, tapi ini adalah beberapa contoh mudah yang mungkin kita akan bisa gunakan untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud dengan perbandingan senilai ya. Jadi kalau A-nya meningkat, B-nya meningkat. Kalau A-nya menurun, maka variabel yang lain juga akan menurun. Oke, kita lanjut. Itu tadi yang dimaksud sebagai perbandingan senilai. Nah, misalnya kita ingin membuat kue, maka apabila berat terigu kita misalkan dengan X dan berat telur kita misalkan sebagai Y, maka perbandingannya dapat kita nyatakan sebagai terigu banding telur adalah X berbanding Y. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin bandingkan antara misalnya terigu ini adalah X, kemudian telur itu adalah Y, maka kalau misalnya terigunya kita simpan sebagai pembilang, maka X-nya juga akan bertindak sebagai pembilang, gitu ya. Kalau misalnya telurnya kita simpan sebagai penyebut, maka Y-nya juga akan kita simpan sebagai penyebut.
Nah, jadi seperti itu cara untuk membuat persamaan dari perbandingan senilai. Contoh lagi misalnya, saya berikan contoh selain dari terigu dan telur ini. Misalnya uang A, misalnya. Uangnya A itu adalah X misalnya. Sedangkan uangnya B itu sama dengan Y. Nah, kalau kita ingin buat perbandingan antara uang A dengan B, berarti kita buat persamaannya seperti ini. Uang A berbanding dengan uang B itu sama dengan, nah, bagaimana caranya tentukan yang mana di atas X atau Y? Maka perhatikan saja yang mana di atas di sebelah persamaan bagian sebelah kiri. Jadi kalau uang A-nya di atas, maka yang di atas adalah X ya. Jadi sama-sama di atas dengan sama-sama di bawah. Jadi uang A dengan X sama-sama di atas, uang B dengan Y sama-sama di bawah. Nah, kalau misalnya kita ingin menentukan berapa kuantitas terigu, misalnya yang ditanyakan adalah jumlah terigunya, maka tinggal kita kali silang ya. Jadi telurnya kita kalikan dengan X, maka kita dapat terigu sama dengan X per Y dikali dengan jumlah telur ya. Nah, jadi seperti ini cara untuk menentukan perbandingan senilai. Misalnya dari persamaan baru ini kita ingin mencari berapa uang B misalnya. Nah, misalnya kita ingin mencari berapa uang B, maka kita gunakan perhubungan tadi, uang A berbanding uang B itu sama dengan X per Y. Nah, kalau kita ingin mencari uang B, pertama-tama kita bisa kali silang saja ya. Kita bisa kali silang saja, berarti uang B sama dengan uang A dibagi dengan X, kemudian dikali dengan Y. Atau bisa kita tulis seperti ini. Uang A dikali dengan Y, kemudian dibagi dengan X. Nah, jadi seperti itu bagaimana caranya mencari salah satu variabel dalam perbandingan senilai. Oh ya, ngomong-ngomong, dalam perbandingan senilai, bukan cuma dua variabel ya. Jadi, ada soal yang variabelnya bukan cuma dua. Jadi, dalam contoh-contoh ini kita hanya menggunakan dua variabel. Tapi dalam perbandingan senilai, kita bisa membandingkan beberapa kuantitas. Jadi, kita bisa bandingkan A, B, bahkan C. Bahkan dalam beberapa kasus ada bahkan sampai 4 atau 5 perbandingan ya. Jadi kita bisa membandingkan banyak hal. Nah, tapi yang kita pastikan ketika kita ingin mencari perbandingan senilai, kita ingin menghitung perbandingan senilai adalah tentukan apa yang ditanyakan, kemudian tentukan apa yang diketahui. Nah, ini yang penting sebenarnya untuk perbandingan senilai. Tentukan apa yang ditanyakan dan tentukan apa yang diketahui. Kemudian itu yang kita perbandingkan ya. Nah, sebentar kita akan lihat bagaimana contoh-contoh untuk soal perbandingan senilai dan bagaimana caranya kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai, baik itu yang bentuk soal mudah maupun soal yang sedikit lebih rumit. Oke, jadi itu tadi adalah pengertian atau dasar-dasar dari perbandingan senilai. Sekarang kita akan masuk ke bentuk soal-soal dari perbandingan senilai. Nah, misalnya, dalam sebuah resep kue, perbandingan jumlah telur dan terigu adalah 3:5. Jadi apa yang diketahui? Ya, pertama adalah ini yang diketahui ya. Terigu dengan telur adalah 5:3. Terigunya diketahui adalah 5, kemudian telurnya adalah 3. Apabila jumlah terigu yang digunakan adalah 10 kg, jadi terigu ini adalah 10 kg. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah telur. Nah, maka kita bisa bentuk persamaan seperti tadi yang kita buat di awal. Jadi terigu berbanding telur adalah perbandingannya terigu yaitu 5, kemudian dibagi dengan perbandingannya telur yaitu 3. Nah, makanya kita tentukan persamaan yang seperti ini ya. Terigu per telur sama dengan 5/3. Nah, jadi jumlah terigunya tinggal kita masukkan 10 kg. 10 kg di atas, kemudian telurnya kita simpan di bawah sama dengan 5/3. Berarti ini akan sama dengan, ya 3 kali 10/5 sama dengan 6 kg. Jadi telurnya dengan 5 dikali silang, kemudian 3 dengan 10 kita juga kali silang. Jadi kita dapatkan jumlah telur adalah 6 kg. Nah, contoh lagi misalnya, dengan soal yang sama, dengan bentuk perbandingan yang sama, kita ketahui misalnya jumlah telur itu sama dengan 9 kg, contoh ya, 9 kg.
Nah, berapa jumlah terigu yang kita butuhkan? Nah, kalau kita ingin tentukan berapa jumlah terigunya, berarti sama. Kita buat persamaan perbandingannya seperti tadi. Jadi terigu dibandingkan dengan telur, itu adalah terigunya 5, telurnya 3. Kemudian, kita masukkan kuantitas telurnya. Kuantitas telurnya adalah 9 kg. Jadi terigu per telurnya adalah 9 sama dengan 5/3. Nah, tinggal kita kali silang. Ya, tinggal kita kali silang. Jadi terigu sama dengan 5 dikali dengan 9, kemudian dibagi dengan 3. Atau 45 dibagi dengan 3, ini adalah 15. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengerjakan model perbandingan senilai. Tentukan dulu bentuk persamaannya. Kalau misalnya terigu kita simpan di atas, maka perbandingan terigu juga kita simpan di atas. Telurnya juga sama-sama di bawah. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita masukkan apa yang kita ketahui dan apa yang ditanyakan. Jadi seperti itu ya cara untuk mengerjakan perbandingan senilai. Mungkin teman-teman ada yang memiliki cara yang lain dan hasilnya juga sama-sama misalnya di sini 15 kilo, kemudian di sini adalah 6 kg, maka cara tersebut betul. Yang penting caranya konsisten dan caranya benar. Tapi untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini, kita akan menggunakan cara yang menggunakan persamaan ini ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman belum lancar menggunakan perbandingan senilai, maka bisa menggunakan cara seperti ini. Oke ya, itu tadi cara untuk mengerjakan soal tipikal seperti ini untuk perbandingan senilai. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal-soal ya. Kita akan masuk latihan soal-soal. Jadi, untuk teman-teman yang menonton video ini, setelah saya buka soalnya, silahkan dikerjakan, silahkan di-pause videonya sesuai dengan waktu yang teman-teman butuhkan. Kemudian kita akan sama-sama menjawab soal tersebut. Kalau misalnya teman-teman ingin challenge, maka soal ini bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit saja untuk satu soal ya. Oke, kita akan masuk ke bentuk soal yang pertama ya. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Ups, lewat. Oke, silakan. Untuk soal yang pertama, perbandingan jumlah kelereng kuning dan kelereng kobalt yang dimiliki oleh Sri adalah 3/5. Apabila jumlah kelereng kuning yang ia miliki adalah 51, maka berapa banyak kelereng kobalt yang Sri miliki? Oke, silakan dijawab. Kalau misalnya teman-teman menonton video ini, ya silahkan di-pause dulu ya. Silahkan di-pause. Pastikan mengerjakan tidak menggunakan kalkulator. Kenapa tidak menggunakan kalkulator? Karena ini adalah latihan untuk ujian nanti di UTBK ya. Jadi usahakan jangan menggunakan kalkulator. Silahkan hitung, silahkan di-pause dulu videonya, kemudian kita akan bahas dalam beberapa detik. Oke, time's up. Sekarang kita akan bahas untuk soal nomor 1. Nah, perbandingan kelereng kuning dan kelereng kobalt, jadi kuning berbanding kobalt. Kobalt itu warna ya. Jadi kelereng kuningnya adalah 3, kemudian kobaltnya adalah 5. Nah, apabila jumlah kelereng kuning yang ia miliki adalah sebanyak 51, jadi kuningnya adalah sebanyak 51, kemudian ditanyakan berapa jumlah kelereng kobalt. Nah, berarti caranya sama dengan soal sebelumnya. Jadi kita bandingkan saja kuantitas yang kita ketahui. Berarti kuning berbanding kobalt itu sama dengan kuningnya adalah 3, kobaltnya adalah 5. Nah, jadi kuning berbanding kobalt adalah 3/5. Kemudian kuningnya diketahui jumlahnya adalah 51. Berarti 51 per kobalt itu sama dengan 3/5. Nah, tinggal kita kali silang ya. Tinggal kita kali silang. Jadi kobalt sama dengan 51 dikali dengan 5/3. Nah, kalau kita mau mencoret saja ini, jadi kita coret 17 dikali dengan 5, berarti hasilnya adalah 85 ya. Oke, jadi jawabannya adalah E ya, 85. Nah, jadi seperti itu, sama dengan soal sebelumnya, sama dengan soal yang pertama tadi. Jadi kita tentukan perbandingannya, kuning berbanding dengan
kobalt ya. Jadi kuningnya 3, kobaltnya 5. Kemudian tinggal kita masukkan berapa jumlah kelereng kuning dan kali silang untuk menentukan berapa jumlah kobalt. Kenapa jadi 17 ini? Karena 51 dibagi dengan 3 adalah 17. Jadi yang di bagian situ tinggal kita kali silangnya. Maksud saya tinggal kita coret. 17. Nah, 17 kali 5 adalah 85. Atau misalnya teman-teman tidak familiar dengan cara mencoret, bisa langsung dikali saja 51 kali 5, 255. Kemudian kita bagi dengan 3. Hasilnya sama, 85. Oke ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah error ya, 85 buah. Oke, kita akan masuk ke soal yang kedua ya. Caranya tetap sama. Silakan teman-teman pause videonya, kemudian dikerjakan masing-masing. Oke, saya hapus dulu. Oke, silahkan mengerjakan soal nomor 2 ya. Perbandingan jumlah permen hijau dan permen plum yang dimiliki oleh Ahmad adalah 15 berbanding 11. Apabila jumlah permen hijau yang ia miliki adalah sebanyak 180, maka berapa banyak permen plum yang Ahmad miliki? Oke, silahkan dikerjakan. Silahkan di pause dulu videonya untuk mengerjakan soal latihan nomor 2 ini. Nah, jadi caranya tetap sama, yang berubah hanya angka dengan variabelnya. Oke, silahkan teman-teman kerjakan. Silahkan di pause dulu videonya untuk diberikan waktu mengerjakan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau challenge, ya silahkan kerjakan dalam waktu 1 menit ya. Kenapa dikerjakan hanya dalam waktu 1 menit? Karena dalam UTBK, penalaran umum itu waktunya hanya 1 menit per soal. Oke, silahkan teman-teman pause saja dulu videonya. Oke, time's up. Nah, sekarang kita akan bahas untuk soal yang kedua. Nah, perbandingan jumlah permen hijau dan permen plum. Jadi kita bandingkan antara hijau ya, dengan plum. Nah, adalah 15 banding 11. Jadi hijaunya 15, plumnya adalah 11. Apabila jumlah permen hijau yang ia miliki adalah sebanyak 180, jadi hijaunya berjumlah 180, maka berapa banyak permen plum yang Ahmad miliki? Jadi yang ditanyakan adalah jumlah permen plum. Nah, tinggal kita hitung ya. Seperti tadi, kita bandingkan dua kuantitasnya. Kita coba warna lain lagi ya. Jadi hijau berbanding dengan plum itu adalah 15 berbanding dengan 11. Jadi hijaunya 15, plumnya adalah 11. Nah, kemudian kita punya kelereng hijau sejumlah 180. Jadi 180 per plum sama dengan 15 per 11. Nah, ini sama dengan cara sebelumnya, tinggal kita kali silang saja. Jadi kita tinggal kali silang, jadi plum itu sama dengan 180 dikali dengan 11 per 15. Nah, jadi 180 per 15 ini adalah 12 ya. Nah, jadi 180 dibagi 15 itu adalah 12. Nah, berarti 12 kali 11, 132 buah ya. Nah, jadi jumlah plum yang dimiliki adalah sebanyak 132 buah, atau jawabannya adalah alfa. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin sebuah trik untuk mungkin teman-teman yang belum tahu triknya, jadi kalau misalnya perkalian 11, misalnya 12 dikali dengan 11, nah di samping kita bisa melakukan perkalian bersusun, kalian bisa lakukan ini. Jadi 12 kali 11 ini sama dengan, nah jadi 1 dengan 2 bisa kita pisah, kemudian di tengah-tengahnya kita tambahkan penjumlahan antara 1 dengan 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, berarti hasilnya adalah 132. Nah, seperti itu triknya untuk perkalian 11. Misalnya lagi, saya berikan sebuah perkalian 72 misalnya, dikali dengan 11. Nah, berarti ini sama dengan 7 dengan 2-nya kita pisah. Kemudian di tengahnya kita berikan hasil penjumlahan antara 7 dengan 2. Nah, jadi 792. Nah, itu caranya untuk trik perkalian 11. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya perkaliannya bentuknya begini, 69
kali 11. 6 tambah 9 kan 15, berarti jawabannya 6159. Nah, tidak begitu ya. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin hitung 69 kali 11 menggunakan trik, 69 kali 11, ini sama dengan 6 dengan 9-nya kita pisahkan, kemudian kita hitung lagi 6 tambah 9, tapi 6 tambah 9 itu adalah 15. Berarti 5-nya kita simpan di tengah, kemudian satunya kita jumlahkan dengan 6. Jadi kita dapat 759. Nah, jadi seperti itu caranya untuk perkalian 11 ya. Itu trik untuk melakukan perkalian 11. Nah, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah alfa. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3 atau soal yang ketiga. Itu saya hilangkan dulu ya. Oke. Silahkan dikerjakan, silahkan di-pause dulu videonya kalau misalnya ingin waktu untuk mengerjakan soalnya. Nah, perbandingan jumlah kelereng biru dan kelereng plum yang dimiliki oleh Intan adalah 9 berbanding dengan 18. Apabila jumlah kelereng biru yang ia miliki adalah sebanyak 144 buah, maka berapa banyak kelereng plum yang Intan miliki? Oke, silahkan di-pause dulu videonya. Kalau misalnya mau dikerjakan soalnya dengan baik, silahkan dikerja baik-baik, usahakan jangan menggunakan kalkulator ya. Nah, kenapa jangan pakai kalkulator? Karena sekali lagi kita ingin latihan untuk UTBK ya. Jadi karena UTBK sudah dekat, jadi waktunya kita latihan menghitung tanpa kalkulator. Oke, silahkan di-pause dulu videonya, kemudian kita akan lanjut kalau misalnya teman-teman sudah selesai. Oke, jadi karena nomor 3 ini masih mirip dengan 2 soal sebelumnya ya. Soal nomor 3 masih mirip dengan 2 soal sebelumnya, jadi cara kerjanya juga mirip. Oke, waktu habis. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 3. Nah, perbandingan jumlah kelereng biru dan plum, jadi biru berbanding plum adalah 9 berbanding dengan 18. Apabila jumlah kelereng biru adalah 144 buah, jadi birunya adalah 144 buah, maka berapa jumlah plum yang ia miliki? Nah, jadi kita kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi, kita menggunakan perbandingan seperti tadi ya. Jadi bandingkan saja biru dengan plum, ini adalah 9 berbanding dengan 18. Nah, jadi biru banding plum adalah 9 banding 18. Nah, ngomong-ngomong, karena perbandingan ini adalah sebuah pecahan biasa, berarti bisa disederhanakan ya. Jadi pecahan ini, perbandingan ini bisa kita sederhanakan. Nah, birunya adalah 144, plum adalah plum yang ditanyakan. 9 per 18 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2 ya. Jadi bisa kita sederhanakan. Nah, jadi perbandingan ini, 9 banding 18 ini, dan perbandingan-perbandingan sebelumnya, itu sifatnya seperti pecahan biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sederhanakan, nah silahkan disederhanakan. Misalnya ada perbandingan 27 berbanding dengan 33 misalnya. Nah, contoh misalnya seperti itu. 27 berbanding 33, maka ini bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan menjadi 9 berbanding dengan 11. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya teman-teman mau melakukan penyederhanaan. Jadi ini pecahan biasa itu bisa kita perbandingan itu bisa kita anggap sebagai sebuah pecahan biasa. Oke, kita lanjut lagi untuk kerjakan soal ini. Berarti plum sama dengan 144 dikali dengan 2 per 1. Jadi kali silang saja seperti biasa, berarti sama dengan 288. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie atau 288. Oke, jadi seperti itu caranya untuk mengerjakan perbandingan-perbandingan yang model perbandingan senilai. Kalau misalnya ada bentuk perbandingan yang kita mau kerjakan dan bilangannya mungkin cukup besar tapi bisa disederhanakan, maka silahkan kita sederhanakan. Jadi 9 per 18 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Nah, tinggal dikali silang, kita dapat plumnya adalah 288 ya. 144 kali 2 ya. Oke, itu untuk soal nomor 3. Kita akan lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di soal nomor 4. Oke, sekarang kita lihat untuk soal nomor 4. Perbandingan jumlah batu gold dan batu til yang dimiliki oleh Wati
adalah 19 banding 14. Apabila jumlah batu gold yang ia miliki adalah sebanyak 741, berapa banyak batu til yang Wati miliki? Nah, jadi mungkin angkanya cukup besar ya, tapi silahkan dikerjakan. Silahkan teman-teman kerjakan, kemudian kita akan jawab kalau teman-teman sudah selesai. Silahkan di pause videonya, meskipun angkanya cukup besar, jangan gunakan kalkulator ya. Kenapa tidak pakai kalkulator? Karena ini adalah soal latihan. Oke, silahkan dikerjakan. 19 berbanding 14. Gold yang ia miliki adalah sebanyak 741. Berapa banyak batu til yang ia miliki? Oke, silahkan di pause dulu kalau misalnya butuh waktu lebih banyak untuk mengerjakan. Tapi untuk yang mau mengerjakan sesuai dengan waktu UTBK, silahkan kerjakan dalam waktu 1 menit ya. Caranya tetap sama, tapi bilangannya mungkin lebih besar ya. Bilangan yang lebih besar. Oke, waktu habis. Sekarang kita kerjakan soal nomor 4 ini. Nah, perbandingan jumlah batu berwarna gold ya. Jadi warna gold dengan batu berwarna til. Til itu mirip-mirip Tosca by the way ya. Jadi goldnya adalah 19, kemudian tilnya adalah 14. Nah, jadi tinggal kita tuliskan lagi perbandingannya ya, seperti biasa. Jadi goldnya, gold berbanding dengan til, itu adalah 19 per 14. Nah, kita ketahui bahwasanya jumlah batu gold yang ia miliki adalah sebesar 741. Jadi goldnya adalah 741. Jadi kita ganti saja 741 per til, itu sama dengan 19 dibagi dengan 14. Nah, karena ini tidak bisa kita sederhanakan, jadi terpaksa kita gunakan saja bilangan itu ya. 741 dibagi dengan til adalah 19 dibagi dengan 14. Nah, jadi caranya sama ya. Caranya sama, til itu sama dengan 14 per 19 dikalikan dengan 741. Nah, kalau misalnya ketemu dengan soal yang angkanya terlalu besar seperti ini, maka kita lihat saja dulu ini. Kita lihat dulu ini persamaannya. Kira-kira menurut kalian, menurut teman-teman, apakah hasilnya ini lebih besar dari 741 atau lebih kecil ya? Nah, itu dulu yang pertama kita lihat. Apakah 14 per 19 dikali dengan 741 itu lebih besar atau lebih kecil dari 741? Nah, kalau misalnya lebih kecil dan memang hasilnya akan lebih kecil dari 741, nah jadi ini taktik untuk menyelesaikan soal yang angkanya lebih besar ya. Hasil pasti lebih kecil dari 741. Nah, kalau misalnya hasilnya lebih kecil, maka coret saja opsi D. Nah, jadi opsi D bisa kita coret karena hasilnya tidak mungkin lebih besar daripada 741. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal kita bagi ya. Kalau sudah terlalu banyak opsi yang ingin kita lihat, maka bisa kita bagi. Nah, jadi kita bagi saja dulu 741 dibagi dengan 19 ya. Nah, jadi ini menggunakan skill pembagian juga ya. Kita menggunakan skill pembagian di sini. 57 ini adalah pembagian 3. 14 kurang 7 ini 7. Kemudian 171. Ini 39 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 14 dikali dengan 39. Nah, tinggal kita kali. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan model perkalian seperti ini, seperti pembagian perkalian bersusun seperti biasa. 14 dikali dengan 39, 4 kali 9 36, 9 kali 1 9 tambah 3 12. Nah, jadi bisa melakukan perkalian seperti biasa. 12 4. Jadi hasilnya adalah 546. Nah, jadi jawabannya adalah A ya, 546. Jadi teman-teman bisa menggunakan model perkalian seperti biasa ini untuk menghitung berapa 14 dikali dengan 39. Atau kalau misalnya teman-teman mau cara yang lebih mudah, maka kita bisa misalkan cari dulu berapa 14 dikali dengan 40. Karena 14 kali 39 itu sama dengan 14 dikali dengan 40 kurang 1. Nah, kenapa kita gunakan cara seperti ini? Karena kita tahu berapa hasilnya 14 kali 1. Ini kan bisa kita kali masuk ya. Jadi 14 kali 40, kemudian dikurang dengan
14 kali 1. 14 kali 1 adalah 14 ya. Jadi simpan saja 14 di situ. Berarti 14 kali 40 adalah 560. Kemudian kita kurang dengan 14. Atau ini sama dengan 546. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan cara seperti biasa untuk mengerjakan soal ini. Jadi kali-kali saja sebagaimana perkalian biasanya. Atau kalau misalnya mau menggunakan trik seperti yang di samping, silahkan ya. Yang penting jawabannya benar 546 dan usahakan tanpa bantuan alat hitung dari luar ya. Maksudnya usahakan tidak pakai kalkulator dan usahakan tidak memakai jawaban dari orang lain ya. Jadi usahakan kita sendiri yang bisa menjawab soal tersebut. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah alfa, 546. Oke, itu untuk soal nomor 4. Sekarang kita akan masuk pada soal selanjutnya atau soal nomor 5. Nah, sekarang di soal nomor 5 kita menemukan perbandingan dengan 3 variabel ya. Jadi variabelnya ada 3, ada permen milik Kira, Emma, dan Sia. 25, 9, dengan 19. Oke, jadi silakan teman-teman kerjakan. Angkanya juga lumayan besar, tapi silakan dikerjakan tanpa menggunakan alat bantu hitung ya. Karena di UTBK kita tidak menggunakan alat bantu hitung. Oke, silakan berikan waktu. Silakan di pause dulu kalau misalnya mau mengerjakan soal nomor 5 ini. Jadi caranya tetap sama ya, meskipun ada sedikit perbedaan pada bagaimana kita perlu menganalisis tipikal soal seperti ini ya. 25, 9, 19. Jumlah permen milik mereka bertiga adalah 1802 ya. Maka berapa selisih permen milik Emma dan Kira? Oke, silakan dikerjakan. Perhatikan baik-baik apa variabel yang ditanyakan ya. Perhatikan variabel apa yang ditanyakan dan perhatikan variabel apa yang diketahui. Oke, time's up. Sekarang waktunya kita bahas. Nah, sekarang kita lihat apa yang diketahui di sini. Kira berbanding dengan Emma berbanding dengan Sia itu adalah 25, 9 dengan 19. Nah, jadi cukup besar juga perbandingannya ya. Nah, sekarang diketahui jumlah permen milik mereka bertiga, jadi jumlahnya semua itu, K ditambah E ditambah dengan X, ini adalah 1802. Nah, itu jumlahnya bertiga, 1802. Nah, jadi yang diketahui di sini, jadi yang diketahui pada soal ini adalah jumlah dari ketiganya. Jumlah dari Kira, Emma, dengan Sia semuanya adalah 1802. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah selisih antara Emma dengan Kira. Jadi Emma dikurang dengan Kira. Atau dalam hal ini, Kira dikurang dengan Emma. Kenapa bisa Kira dikurang Emma? Karena selisih itu hasilnya selalu positif ya. Jadi ngomong-ngomong, selisih itu selalu positif. Nah, jadi selisih itu selalu positif. Nah, jadi kita ditanyakan adalah Kira dikurang dengan Emma. Jadi kita buat saja persamaannya sesuai dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita tanyakan. Jadi yang diketahui adalah jumlah KE dengan X. Kita bandingkan dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah Kira dikurang dengan Emma. Kemudian kita tulis di sebelah kanan perbandingannya seperti tadi ya. Kita tuliskan perbandingannya. Tapi kita tuliskan dulu berapa jumlah perbandingan dari Kira, Emma dengan Sia ya. 25 tambah 9 ditambah dengan 19. Atau 34 ditambah 19 ini adalah 53. Jadi jumlahnya adalah 53. Kemudian kita bagi dengan Kira dikurang dengan Emma adalah 16. Nah, jadi seperti ini bentuk perbandingannya. Jadi jumlahnya adalah jumlah semuanya ini. 25 tambah 9 adalah 34, 34 tambah 19 adalah 53. Jadi 53 per 16, Kira kurang Emma adalah 16. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui. Jumlahnya semuanya adalah 1802.
1802. Kemudian kita bagi dengan Kira dikurang Emma. Ini sama dengan 53 per 16. Berarti Kira dikurang dengan Emma, seperti tadi saja kita kerjakan. Berarti ini sama dengan 1802 dikali dengan 16 per 53. Nah, yang sulit, bukan sulit sih sebenarnya, yang ribet di sini cuman menghitung berapa itu 1802 dibagi dengan 53. Jadi kita hitung saja di sini ya. Kita bisa hitung saja langsung. 1802 kita bagi dengan 53 ya. Jadi kita menggunakan pembagian seperti biasa. Kita menggunakan pembagian bersusun. 10 kurang 9, 1, 7 kurang 5, 2. Nah, sekarang kita lihat bentuknya seperti ini. 53 kali 3 kan sama dengan 159 ya. Jadi, tersisa seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi perhitungannya. Tuh, kayaknya desimal ini ya, kalau kita lihat-lihat dari hasilnya. Kayaknya hasilnya ini dalam bentuk desimal ya. Tapi kita kerjakan saja terlebih dahulu. Oke, 5. Oh tidak desimal ya. Jadi 53 kali 4 itu adalah 212 ya. Jadi sama dengan 34 dikalikan dengan 16. Nah, ini tinggal kita kali saja langsung. 34 kali 16. 4 kali 6, 24. 3 kali 6, 18, 20. Yang tambah 34. Jadi 544 ya. Jadi jawabannya adalah Charlie ya. 544. Nah, jadi mungkin yang bagian agak tricky di sini adalah menghitung bentuk angka yang besar-besar ya. Tapi selain dari pada bagian itu, nah caranya kurang lebih sama. Jadi tentukan, diketahui dengan ditanyakan, kemudian perbandingkan masing-masing. Jadi di atas kita simpan yang diketahui. Jadi ini tadi adalah yang diketahui. Kemudian di bawah kita simpan yang ditanyakan. Kak, bisa ditukar yang ditanyakan simpan di atas? Jawabannya bisa ya. Jadi kita bisa tuliskan yang ditanyakan di atas, kemudian diketahui yang di bawah. Nah, sisanya tinggal kita hitung. Mungkin agak tricky kalau kita menghitung bilangan yang besar, tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menghitung angka yang besar, maka bisa mengerjakan hitungan yang seperti itu. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah C. Nah, sekarang untuk soal yang ke-6 atau soal yang terakhir untuk sesi kali ini, ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, jadi kita akan bahas soal yang selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada soal yang ke-6 atau soal yang terakhir untuk sesi kali ini ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan jeruk milik Taichi, Mia, dan Tarik adalah 15 banding 25 berbanding 3. Nah, jumlah jeruk milik mereka bertiga adalah 903, maka berapa selisih jeruk milik Mia dan Taichi? Nah, ini soal ini mirip dengan soal sebelumnya, yang kita ketahui jumlahnya, kemudian kita ingin mencari berapa selisihnya. Jadi silahkan teman-teman kerjakan tanpa menggunakan alat bantu hitung sambil kita berlatih bagaimana cara menghitung dengan baik dan lebih cepat ya. Oke, silahkan teman-teman pause videonya terlebih dahulu kalau butuh, atau kalau misalnya ingin mengerjakan dengan cepat ya silahkan dikerjakan. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk pause videonya untuk kerjakan soal seperti ini. Nah, cara kerjanya mirip dengan soal-soal sebelumnya ya, soal nomor 5 dan soal-soal sebelumnya lagi. Nah, yang penting adalah kita bisa menghitung tanpa menggunakan kalkulator ya, karena angkanya juga cukup besar. Oke, waktu habis. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 6 ini. Nah, di soal nomor 6 kita punya 3 variabel lagi ya, adalah variabel Taichi, kemudian Mia, berbanding dengan Torik. Ini adalah 15 berbanding 25 berbanding dengan 3. Nah, kemudian katanya jumlah jeruk milik mereka bertiga adalah 903. Jadi totalnya semua ini adalah 903. Nah, yang ditanyakan adalah berapa selisih milik Mia dan Taichi. Jadi kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah jumlah mereka bertiga. Ini sama dengan 903. Kemudian yang ditanyakan, sini adalah selisih antara Mia dengan Taichi ya. Nah, ini tinggal kita tuliskan seperti bentuk soal sebelumnya. Tuliskan yang diketahui di atas, jadi jumlah. Dibagi dengan yang ditanyakan, yaitu Mia dikurang Taichi. Ini sama dengan
jumlahnya adalah, jadi jumlah perbandingannya kita hitung dulu, 15 tambah 25, 40, tambah 3 sama dengan 43. Per M kurang T, 25 kurang 15 adalah 10. Ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan angka-angka yang kita ketahui, jadi 903 dibagi dengan M kurang T itu adalah yang ditanyakan, jadi M kurang T sama dengan 43 dibagi dengan 10. Nah, jadi M kurang T atau selisihnya adalah 903 dikali dengan 10 per 43. Nah, ini 903 dibagi dengan 43, tinggal kita bagi bersusun seperti biasa. Jadi kita gunakan saja pembagian bersusun, 903 dibagi dengan 43 ya. Jadi kita bagi bersusun, 2 kali 43 adalah 86, jadi 43, jadi 21 ya. Jadi 21 dikali dengan 10 sama dengan 210. Nah, jadi jawabannya adalah Charlie ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana caranya kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk soal penalaran kuantitatif yang lain dari penalaran umum ya. Nah, jadi itu saja dulu yang mungkin kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.